Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Hendrian Satya Dirgaga. Pada kali ini aku akan melanjutkan project yang berjudul Keuangan Loop for a While. Nah, di sini ada tiga aspek yang akan dibahas, yaitu for loop, kemudian while loop, dan terakhir ada repeat until. Oke, jadi kita langsung masuk ke eksplanasinya dulu. For loop adalah konstruksi pemrograman yang menjalankan serangkaian instruksi berulang kali untuk jumlah iterasi yang diketahui. Ia digunakan untuk menggunakan tugas yang sama, seperti mengakses setiap item dalam daftar atau string, atau melakukan aksi sebanyak jumlah tertentu kali. For loop umumnya terdiri dari tiga bagian, yaitu inisiasi, nilai awal, kondisi, kapan loop berhenti, dan increment atau decrement, yaitu penambahan atau pengurangan nilai. Lanjut ke alur kerja, dimulai dari inisiasi, kemudian kondisi, lalu eksekusi blok kode, lalu increment atau decrement. Ini menyangkut eh, perubahan nilai variabel kontrol. Dan terakhir, proses kembali ke langkah 2 hingga kondisi salah. Jadi, jika kondisinya salah, maka kembali ke kondisi awal ya, untuk mengeksekusi blok kode hingga nilainya benar. Kalau nilainya sudah benar, lanjut ke instruksi selanjutnya. Terakhir, gunakan for loop saat melakukan tugas yang berulang kali dalam jumlah yang telah ditentukan. Lanjut ke while loop. While loop adalah struktur kontrol pemrograman yang digunakan untuk mengeksekusi blok kode secara berulang selama sebuah kondisi tertentu bernilai benar. Pengulangan ini akan berhenti ketika kondisi tersebut berubah menjadi salah (false), hingga cocok untuk situasi di mana jumlah pengulangan tidak diketahui sebelumnya, seperti menunggu suatu event terjadi atau mencapai batas toleransi tertentu. Alur kerja, evaluasi kondisi, eksekusi blok kode, lalu pengulangan blok kode, lalu pengulangan berlanjut, dan berhenti. Gunakan while loop saat jumlah toleransi tidak diketahui, kondisi tertentu terpenuhi, dan deteksi event. Perbedaan for atau while. While loop adalah struktur kontrol pemrograman yang digunakan untuk mengeksekusi blok kode secara berulang selama sebuah kondisi tertentu bernilai true. Pengulangan akan berhenti jika kondisi tersebut berubah menjadi salah, sehingga cocok untuk situasi di mana jumlah pengulangan tidak diketahui sebelumnya, seperti menunggu suatu event terjadi atau mencapai batas toleransi tertentu. Ini perbedaan for dan while ya. Lanjut ke yang terakhir, repeat until adalah sebuah struktur kontrol berulangan dalam pemrograman yang mengeksekusi serangkaian pernyataan berulang kali hingga suatu kondisi tertentu menjadi benar. Ini berarti kode di dalam blok repeat until akan selalu dieksekusi setidaknya satu kali, karena kondisi dievaluasi setelah blok tersebut dijalankan. Alur kerja, yaitu dimulai dari eksekusi awal, lanjut ke pemeriksaan kondisi, lalu pengulangan atau keluar. Jika false maka repeat, atau jika true maka lanjut ke instruksi berikutnya. Nah, jadi itulah pembahasan secara general. Kita akan lanjut untuk membuat project kali ini menggunakan flowchart diagram, kemudian sketch dan replit seperti biasa. Nah, sekarang kita akan membuat project dalam diagram ya, diagram flowchart. Dimulai dari start terlebih dahulu, lalu kita akan membuat daftar dari pizza yang tersedia. List. Oke, lanjut ke empty order list. Nah, jadi
diagami hanyalah apa ya istilahnya itu seperti secara garis besarnya lah. Nah, ini adalah patokan yang nanti kita akan terapkan di Scratch dan Replit ya. Oke, empty order list, kemudian initialize ini total to zero dan save. Jadi pertama kita akan memulai programnya, kemudian kita akan membuat list pizza yang tersedia, lalu kita akan buat sebuah daftar kosong ya. Jadi ini yang nanti akan diisi dengan pesanan pizza apa yang mau kita input. Lalu initialize total price to zero, jadi kita akan membuat total biaya menjadi 0 terlebih dahulu ya. Jadi kan kalau belum pesen berarti belum ada biaya yang harus dibayar. Nah, lanjut ke say hello, oke. Ini kita bikin panah-panahnya dulu ya. Nah, lanjut ke say hello. Habis ke say hello kita akan buat diamond ini. Kita akan isi dengan uh, oke, setelah itu kita akan buat segi panjang sini print index and pizza. Oke, jadi ini akan aku buat seperti loop ya. Tunggu, ini harus disambungkan terlebih dahulu. Nah, jadi loopnya nanti yang akan menjadi seperti ini ya. Tuh. Oke ya, kira-kira seperti ini aja. Tadi saya kesulitan hitting garisnya ini ya, entah kenapa. Oh, kira-kira seperti ini ya, tidak usah berlama-lama. Lanjut aja. Oke, ini untuk membuka daftar pizza yang tersedia. Oke, dan kita lanjut. Di sini kita akan menanyakan tentang pizza dalam bentuk angka. Nah, jadi ini kan nanti diberi daftar ya. Jadi nomor 0 pizza apa, 1 pizza apa, 2 pizza apa, 3 pizza apa. Nah, jadi kita input pesanan sebagai nomor ya. Lanjut, get pizza from
list and add it to order list. Nah, setelah itu kita akan menyelesaikan pemesanan menu ya. Oh bukan, jadi kita akan menulis pesanan mana yang akan kita input, lalu kita akan mendapatkan pizza dari list, dari daftar ya, pizza yang tersedia. Jadi setelah itu kita akan masukkan ke order list kita yang masih kosong itu tadi. Ya. Lalu add and to. Jadi ini biaya yang harus dibayarkan ya untuk satu pizza. Print the order and total price. Nah, jadi setelah kita sudah selesai untuk mengisi list, nah kita akan melihat jumlah orderan kita dan berapa biayanya. Nah, disinilah grupnya nanti. Nah, setelah ini aku akan menunjukkan di mana letak grupnya ya. Oke, tambahkan diamond 1 di sini. Nah, ini yang akan menjadi yes or no ya. Menjadi opsi ini. Nah, setelahnya kita akan beri opsi tambahan ya. Jadi kita mau memesan pizza lagi atau enggak. Nah, di sini. User to order pizza. Yes. Nah, ambil panel sini juga. Nah, di sini answer is yes. Oke, jadi answer is yes. Jika answer is yes, berarti kan kondisi itu benar ya. Kalau kondisi benar, berarti kondisi benar ya. Kalau benar berarti kita akan lanjut ke sebelum itu kita akan buat apa opsinya dulu ya. Jangan langsung ke situ. Oke. Jadi ini ask for a pizza dalam bentuk angka ya. Kemudian get pizza from logo list and add to order list. Oke, terakhir add 10 to order. Nah, seperti yang bisa dilihat ya, dari 3 kotak ini ya, 3 kotak ini tuh ini tuh mirip dengan yang ini. Nah, dengan yang ini ya. Jadi ini kan opsi utama ya, opsi utama.
Jadi jika ini kita tidak mengisi apa-apa, nanti program tidak akan berjalan. Nah, kalau sudah mengisi ini dengan menginput eh, salah satu dari menu pizza tadi, nah kita bisa memilih mau nambah order lagi atau enggak. Nah kalau iya, kondisi benar, maaf tadi kita belum sampai ke sini ya. Jika kondisi benar, maka kita akan menambah orderan lagi ya. Nah, kalau kondisinya salah ini, no ini, nah kita akan lanjut saja ke proses pembelian atau proses selanjutnya ya. Nah, sini letak loopnya. Jadi, aku akan membuat sebuah pengulangan ya. Wah, kenapa tidak mau? Gitu ya. Oke lah, katakanlah seperti ini ya. Katakanlah seperti ini. Nah, jadi ini disetting secara berulang-ulang ya. Dimana kita bisa memesan eh, pizza secara berkali-kali. Namun, jika kita memesan secara berulang kali, maka total biaya yang harus dibayarkan itu bertambah ya. Masing-masing 10 per menu. Nah, lanjut, jika kita sudah puas ya untuk memesan, nah kita bisa langsung ke kondisi selanjutnya di mana kita sudah berhenti memesan. Berarti kondisi sama dengan salah. Jika kondisinya salah, maka false ya. Jika kondisinya benar, maka akan terus mengulang di sini. Kita akan menambah terus pesanannya. Jika kondisinya salah, berarti kita sudah selesai untuk menginput menu. Lanjut, print the order and total price. Oke, di sini kita akan mencetak orderan kita dan total harganya yang harus dibayarkan. Nah, selanjutnya kita akan memberikan tips ya. Ask for 0 sampai 25%. Nah, ini opsional ya. Jadi kalau uh, nanti kita nggak mau, ya tulis aja 0. Tapi nanti di sketch ya, kita akan menulis lebih dari -1. Karena ini kan mulai dari 0 kan. Nah, sedangkan di RP itu tidak ada opsi lebih dari sama dengan 0. Makanya kita menuliskan nanti di output scratch maksudnya. Jadi makanya nanti kita akan menulis di dua kode itu lebih dari -1. Lanjut, compute and add the tip to total price.
Oke, jadi ini akan nge-generate berapa total tip, apa rasionya itu total tip banding total price ya. Jadi misal kita pesan satu pizza berarti harganya 10 ya, katakanlah 10 dolar lah. Nah, berarti tipnya bisa antara 1 atau 2,5 dolar gitu, 2,25 sen. Atau mungkin bisa jadi kita nggak bayar tip, ya tidak masalah ya. Lanjut ke terakhir, total updated price. Nah, semisal dari wish ini ya, dari diagram ini kita akan memesan 2 pizza ya. Berarti kita mulai dari start dulu, kita akan pesan ya. Pesan, kita bisa lihat list menu pizza di sini. Oke, kita akan pesan satu. Jadi satu pizza berharga 10 dulu ya katakanlah. Nah, di sini kita mau menambah satu ya. Tambah satu, kita masuk ke loop. Jadi kita tambah satu pizza, jenisnya apa nanti kita akan lihat di sketch dan replit. Oke, tambah satu lagi. Jadi otomatis pizza akan bertambah satu dan hasilnya akan menjadi 2 pizza ya dengan harga 22. Oke, jadi aku mau tipnya itu di 0% ya. Jadi aku malas bayar tip ya. Ini contohnya. Nah, kita kita ketik 0% saja. Nah, jadi kalau di sketch nanti lebih dari -1 ya, berarti 0. Dan selanjutnya eh, sistem akan mengenerate total biaya yang harus dibayarkan. Jadi total biayanya ada 20 dolar dengan tip 0%. Berarti kita cukup bayar 20 dolar aja. Kalau ditambah tip ya semisal 1% itu kan ditambah 2 ya. Jadi 10% berarti kan 2 kan. Nah, berarti 20 dolar ditambah 2 jadi 22. Seperti itu contoh. Nah, di sini uh, bakal aku demonstrasiin di Scratch. Terus jadi kita akan lanjut ke project tadi Scratch ya. Nah, jadi dimulai dari when green flag click ya, ini untuk memulai. Kemudian delete all pizza order. Ini semisal kita udah menjalankan program yang sama sebelumnya, kita akan mulai lagi. Nah, kita akan mereset orderan kita dari nol ya. Oke. Hide variable valid pizza choice. Continue ordering. Variable valid tip. Oke. Set total price to nol. Ya, ini juga ya akan di set sampai nol ya. Jadi eh, kelima blok kode ini dijalankan akan reset semuanya ya. Oke, lanjut ke pertama. Kita akan uh, say hello dulu, terus tunggu selama 2 detik, dan kita akan buat blok variabel ya. Ini blok variabel set continue ordering. Oke. Nah, to true. Repeat until continue ordering false. Oke, jadi kita akan masuk ke ruangan. Do you want to add pizza? Yes or no? Nah, jika yes, berarti kita set pilihan pizza ke false. Nah, berarti kalau false ya kita nggak
bisa mesen gitu. Kita nggak mesen. Jadi programnya selesai. Nah, tapi kalau kita eh, menulis di menunya ya, oke. Jadi nanti akan berlanjut ke buah kode berikutnya, yaitu apakah pizza yang kamu mau. Nah, di sini ada 5 kan. Nah, kita tulis angkanya saja karena di sini aku memasukkan provide number. Jadi kalau misal kita pilih 4 cheese berarti kita input nomor 3. Oke. Lalu saya bisa choice to answer. Nah, ini untuk jawabannya. Lalu bisa choice lebih dari 0. Ya, lebih dari 0 karena maunya dari 1 ini. 1, 2, 3. Dan bisa choice yang of available pizza tambah 1. Dan ini jadi setelah itu kita akan memasukkan ke dalam orderan, lalu kita akan tambah ya, tambah 10. Jadi 10 ini maksudnya biayanya ya, berarti tangan 10 dolar tadi di diagram, oke. Nah, jadi di sini. Nah, tadi kan ask the pizza dari dengan menyatakan nomor ya. Nah, di sini nomornya 12345, lalu setelah kita mengorder, kita akan mendapatkan satu jenis pizza di daftar pemesanan. Lanjut, karena kita memasukkan satu jenis pizza, maka otomatis billnya akan tercatat sebagai 10 dolar karena ini adalah pesanan pertama. Oke, nih. Sini adding pizza, available pizza to the list. Set pizza valid choice to true. Oke. Nah, or else, ya. Namun jika tidak, ya kita hanya perlu uh, menyebutkan angka ya. Tadi itu bisa dengan menyatakan jenis pizza ya. Jadi ditulis lengkap ya. Tapi kalau tidak mau ya kita tulis angkanya aja. Nah, seperti ini. Oke, wait 2 second, kita kembali lagi. Jadi kita akan gabungkan dulu. Nah, kita akan kembali ke sini. Nah, kembalinya ke sini. Oke, kita akan masukkan. Nah, seperti ini. Jadi konsepnya seperti ini ya. Konsepnya loopnya tuh di sini. Nah, sini loopnya ini. Nah, jika kita kembali, nah kita akan kembali ke sini. Repeat until continue ordering. Nah, jika kita mau order lagi ya, kita cukup tuliskan yes or no. Nah, kalau yes berarti kondisi benar, nah berarti akan memesan satu buah pizza lagi. Dan begitu seterusnya. Jadi, selama kondisinya benar, maka loop akan terus-terusan berlanjut ya. Namun jika sekalinya dihentikan dengan ya mungkin tidak menulis apa-apa, berarti uh, berarti kodenya sudah selesai dan kita harus melanjutkan ke kode berikutnya. Oke. Jadi nih di sini adalah uh, total harga yang harus dibayarkan. Oh, ini euro ya. Oke. Kita kasih udah aja. Kasih dalam bentuk dolar. Oke. Nah, jadi di sini kan masih uh,
data mentah ya, data biaya dalam bentuk mentah, karena kita hanya meng-add pizza saja, belum tips tadi kan. Di sini kalau teman-teman lihat, kita bisa menambahkan tip juga ya jika mau. Nah, tapi kita belum masuk ke perintah yang memasukkan tipnya. Jadi, oke. Jadi ini semisal aku pesan 2 buah pizza, maka akan tersantum 22 di sini. Good. Wait 2 second, set valid tip to false. Nah, di sini set valid tip to false. Berarti ini berlaku untuk reset ya tadi. Nah, seperti ini juga. Ini false. Ini berlaku jika kita sudah memesan, maksudku jika kita sudah menyusun ya semua blok kode ini dan kita menjalankannya, lalu kita mengulanginya lagi, berarti kita masuk ke kondisi false ya. Berarti kita reset dari awal. Tapi kan ini kita belum mulai, jadi jelasin dulu. Nah, repeat valid tip dengan true. Ask what tip do you want to leave? 0 sampai 25%. Nah, ini 0 sampai 25%. Nah, ini yang mau aku tekankan di sini. Jadi, di sketch itu tidak ada lebih dari sama dengan ya, atau kurang dari sama dengan. Nah, untuk menuliskan tip 0%, kita harus buat di blok operator ini yang lebih dari, nah bisa dari sini, lebih dari answer sebagai jawabannya kita apa? Lebih dari -1. Nah, lebih dari -1 dan kurang dari 26. Ini apa ya? Ini opsi ya, maksudnya apa saja yang bisa kita input angkanya dari 0 sampai 25. Nah, dan kita harus memasukkan angka yang valid. Misal kita tulisnya 26. Nah, itu programnya selesai berhenti. Karena angkanya tidak valid ya. Syaratnya adalah tipnya 0 sampai 25%. Oke. Misalnya nih aku udah selesai input tips. Nah, oke, kita lanjut saja. Nah, di sini karena tadi bloknya terpisah ya, jadi kalau misal eh, apa nilainya salah ya, nilai tipnya salah, kalau 26 itu akan selesai. Tapi karena kita menggunakan sistem loop, ya, maka jika salah ya, maka kembali lagi ke eh, halaman awal ya istilahnya. Nah, repeat until valid tip bernilai benar ya. Jadi sampai kita menulis dengan nilai yang benar ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 25%. Oke, jadi seperti ini. Nah, aku harus masukkan nilai tip yang benar ya. Jika sudah, nah di sini kita akan menyelesaikan orderan dengan menginput apa, total price ya. Nah, total price di sini adalah nih. Total price ini adalah total pemesanan pizza. Nah, ini total price nih dalam bentuk 2. Jadi seperti ini ya. Total price kali jawaban. Nah, bagi 100. Nah, itu akan menyelesaikan program kita dengan menginput data dari jawaban kita sebelumnya. Itu memasukkan semuanya ini ya, semua pemesanan kita, misal 2 pizza, lalu kita
operasikan dengan ini, dengan nilai tip. Jadi, kenapa answer per 100 di sini? Ya karena ini dalam bentuk persen, tip kita dalam bentuk persen. Jadi misal tipnya 1%, berarti total biaya dari orderan kita, misal 2 pizza, berarti kan 20 kan. Nah, 20 dolar itu dikalikan sama 1%. Misal aku ambil 1% ya. Jadi 20 kali 1% berapa? Nah, begitu. Berarti 0,2. 0,2. Berarti 2 sen ya, kalau nggak salah. Nah, oke. Sudah selesai. Thank you. The price is now total price. Nah, uh, ini akhir ya. Ini finalnya nih. Kita akan tulis dalam bentuk 2 saja. Yang lebih universal. Oke, kita susun bloknya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Oke, kita akan coba. Oh, ini belum dipasang. Kita akan coba. Ayo, add a pizza, yes or no. Nah, di kondisi ini ada dua pilihan. Kalau misal kita jawab no, berarti oke, udah selesai. Ya, udah selesai. Berarti ya sudah. Tidak ada lagi. Do you want to leave tip 0%? Ya, kita pizza on the way. Oke, kita start lagi ya. Nah, di sini aku akan memesan 2 pizza ya. Contohnya. What pizza do you want? Provide number. Nah, di sini kita akan menggunakan kondisi else ya. Call number. Misal kita pilih Napoli. Jadi Napoli to the list. Nah, ini kan tadi orderannya kita kosong kan. Kita tambahkan satu. Nah, setelah itu kita tambahkan satu lagi karena tadi aku mau dua. Provide number berarti mungkin kita akan pilih yang ketiga ya. Oke, lanjut. Kita udah selesai memesan. Pay 22 lah. What tip do you want to leave? 0 sampai 25%. Nah, di sini 0 sampai 25%. Semisal nih ya, semisal oh nanti aja yang program salah. Jadi ini aku akan add 10% dulu. Jangan 10%, kebanyakan 5% aja. 5% gitu. Nah, please provide a correct number. Nah, di sini 0 sampai 25% kan acuannya. Tapi kita tidak perlu menulis persentase persen karena yang di sini dibutuhkan hanyalah angkanya saja. Nah, ini dibutuhkan angkanya saja ini. Oke. Jadi add 5%. Oke. Oke. Coba ulangi dulu ya. Mungkin ada kesalahan di sini. To pay beyond. No. The price is now 10%. Pizzas are on the way. 0%. Oke. Kita coba ulangin yang tadi. Pemesanan kita. Ternyata tidak ada error ya. Yes. Tadi kita pilih Napoli dan four cheese ya berarti. Four cheese. Berarti 5 dan 3. No. Lanjut. Kita ke pembayaran. 5% tips. Oke. 21 dolar. Nah, jadi total biayanya adalah 20 dolar ditambah 5% ya. 5%-nya berarti 1 dolar. Dan oke, selesai programnya.
Jadi seperti itu ya. Oh, tadi eh, kita belum coba yang ini ya, jika jika salah ya, jika kondisinya salah. Oke, kita mulai lagi. You want add pizza, yes or no? Yes. Ngambek. Tapi misal kita coba ya dengan meng-add namanya Napoli. Nah, tidak bisa, tidak bisa. Ternyata tidak bisa. Nah, jadi kita harus meng-add secara angka ya. Kita harus masukkan angkanya, bukan jenisnya, namanya. Oke, misal kita ngelakuin usaha lagi. Nah, akan terus diulang-ulang sampai jawaban kita itu ada di sini. Nah, di angka-angka ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini misal tulis 1, oke, lanjut. Nah, seperti itu ya, kurang lebih. Jadi, ya seperti formula pada umumnya ya. Mungkin saya agak ribet menjelaskannya ya, saya pas belajar juga cukup bingung ya, bingung. Nah, tapi aku udah mengusahakan yang yang terbaik lah. Jadi selanjutnya kita akan lanjut ke program Python karena aku anggap ini udah selesai di sini. Jadi kita akan melanjutkan ke Python ya. Di sini aku udah membuat programnya seperti apa, dan aku mau menambahkan sedikit lagi ya tentang pola iterasi. Jadi pola iterasi pada list adalah proses pengisian pengoperasian setiap elemen dalam list tertentu. Misalnya menggunakan pengulangan for atau while untuk melakukan operasi seperti menampilkan, menghitung, atau memanipulasi elemen tanpa menulis kode setiap item. Jadi di konsep dasarnya iterasi itu adalah proses menginstruksi kode secara berulang hingga kondisi tertentu terpenuhi. Nah, ini seperti yang kita contohkan tadi ya, contohkan tadi di sini. Nah, di sini ada kondisi di mana true berarti uh, loop akan terus berlanjut ya. Nah, di sini kan kita opsinya yes or no ya. Yes anggaplah true dan no adalah false. Nah, kalau yes itu berarti kita akan terus mengulang untuk pemesanan pizzanya. Kalau no itu sebagai false berarti kita sudah berhenti. Nah, jika kita akan terus-terusan memesan pizza berarti uh, pola iterasinya akan jalan di situ ya. Oke, jadi seperti itu singkatnya. Nah, kita akan masuk ke program Python nih. Nah, jadi kita akan masukkan ini ya sesuai dengan syaratnya. Nah, sesuai dengan ini kita coba ambil basis scratch-nya aja ya. Oke, kita calzone, cheese, pepperoni, napoli sudah sesuai. Oke, pizza order kita kosongkan dan total price kita bikin nol dulu, kita kayak reset dari awal ya. Jadi ini tuh seperti 5 blok kode, jadi delete all of pizza order dan set total price to zero, berarti kita akan reset semuanya dari nol jika kita mulai ulang kodenya atau kita mulai dari awal ya. Oke, print hello, here's the menu today. Nah, kita jeda dulu satu nih, for i pizza in enumerate variable pizza. Nah, ini tuh kita akan mengenerate 5
jenis pizza tadi di konsol ya nanti. Nah, fungsi ini tuh tujuannya untuk menampilkan menu-menu pizza yang tersedia. Lanjut ke continue ordering true. Nah, di kondisi true ini, nah kita akan memesan pizza. Oke. Jadi jawabannya adalah dari sistem mau nggak pesan tambahan nih, mau nggak pesan pizza kan? Jadi yes or no. Kalau no, ya sudah selesai. Kalau yes, kita akan lanjut ke uh, sini. Nah, what pizza do you want? Nah, jadi pizza yang kita mau, kita tulis angkanya di sini. Nanti angkanya dari 0 kalau nggak salah. Kalau Python dari 0 bukan dari 1. Oke, validate user input. Jika pizza apa? Jika pizza lebih dari atau sama dengan 0 dan atau pizza pilihan pizza kuadrat lebih dari variable pizza minus 1. Nah, di sini kita uh, langsung aja nih seperti meng-add satu satu jenis pizza lalu print. Oke, provide correct number. Nah, ini. Oke. Nah, di kondisi else ya, jadi kemungkinan jika aku uh, memilih jawaban lain, kita bisa continue ordering. Berarti kita akan melanjutkan order yang kedua. Nah, kita akan loop di sini. Nah, akan loop dari sini lanjut ke sini hingga continue ordering false. Nah, continue ordering itu akan membawa kita ke pemesanan secara berulang. Tapi dengan continue ordering sama dengan false, berarti kita sudah menyetopnya ya. Lanjut, kalau kita sudah selesai, kita akan uh, nih, kita akan menampilkan apa yang sudah kita pesan ya dengan print you have ordered apa-apa dan apa. Nah, setelah itu print pizza order dan you have to pay. Nah, ini dua aja ya. Ini pakainya dua. Nah, jadi yang tadi itu sebenarnya yang tadi itu kan baru uh, pizza dalam jumlah kuantitas ya. Nah, kalau ini pizza dalam bentuk gergajinya totalnya itu ya. Nah, jadi ini kita disuguhkan dengan total gergajinya. Jika dua pizza maka 22 lah. Jadi lanjut ke valid tip dan false. Oke, valid tip. Nah, di sini jika kita akan menginput valid tip ini, menginput tips ya. Nah, kita perlu setting di float. Float input what tip do you want to ya. Oh, 25%. Nah, float itu kalau nggak salah ya, angka angka bulat ya. Jadi 0 sampai 25% angka bulat. Ini tip 0 lebih dari sama dengan 0 dan tip kurang dari sama dengan 25. Nah, ini perbedaannya Scratch dan Revit dan Python maksudnya. Di Python ini ada uh, custom comment uh, operasi bilang, bukan operasi bilang ya, perbandingan ya. Jadi di sini tuh bisa menginput itu acuan datanya tuh dari 0 sampai 25 bisa, tapi kalau di Scratch itu mulai dari -1 dan 26. Karena apa? Karena di Scratch itu tidak ada lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan seperti ini. Lanjut, void trip
Provide tips on when to, or else when to provide correct number. Oke, jadi harus mengisi angka dari 0 sampai 25 ya, tidak perlu persen seperti yang tadi. Nah, lanjut. Jika sudah benar ya. Kalau jika salah maka terus mengulang. Jika benar maka aku lanjut ke sini. Jadi total price ditambah sama dengan. Jadi jika ada jika ada tambahan seperti tadi, total tambahan seperti satu pizza lagi misal, total price-nya ditambahkan dengan harga. Oh, maaf. Jadi total price sama dengan total price kali tip per 100. Nah, total price ini adalah harga yang benar-benar final ya, yang dia akan di print di sini. Nah, jadi total price yang ini itu adalah jumlah dari pembayaran yang harus dibayar di sini ya. Oke. Jadi misal 2 pizza dari 22 nih, 22 kali tipnya berapa persen. Nah, tipnya berapa persen, jadi ini tergantung kita nanti ya. Oke. Nah, per 100 karena ini adalah persentase ya. Jadi tidak ada langsung persen-persenan, tapi kita akan menghitung secara manual dengan dibagi 100. Maksud print, thank you, the price is now sekian, dan string total price tambah 2. Nah, string berarti kita akan mengambil data dari total price yang terakhir ini, total price yang ini. Nah, jadi kita masukkan di sini, kita tambah 2. Jadi berapa 2 nantinya? Pizzas are on the way. Nah, langsung aja kita nyoba di sini ya. Oke. Nah, pertama yang kita coba adalah jika aku mengatakan tidak. Oke, you have to pay 0% what tip you want to leave. Ya, 0%. Oke. Jadi ini masih seperti tadi ya, masih sederhana. Nggak ada if else yang jika aku ngasih no berarti sudah selesai problemnya. Oke, jadi kita ulangi saja. Nah, di sini aku memesan 2 pizza seperti tadi. Yes. Provide number. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kalau di Python itu angkanya dimulai dari 0. Oke. Ya. Karena ini saya angka apa ya? Kalau dari 0 tuh yang angka asli ya berarti apa ya tadi? Kalau bilangan bulat, nah float ya, float kemungkinan ya. Jadi kita akan pesan nomor 4 Eddie Napoli. Kita akan pesan lagi calzone ya, calzone. Oke, lanjut. No, karena kita sudah cukup, we have to pay 20%. What tip we want to leave? 0 sampai 25%. Nah, ini coba kita akan kasih angka yang bentuknya desimal, bentuknya koma-koma ya, koma juga desimal ya. Seperti ini contohnya 5,5. Bisa nggak? Nah, tidak bisa. Karena apa? Karena di sini itu adalah menggunakan float ya. Jadi float itu angka bulat. Jadi 5,5 itu kan nggak bulat, kan pecahan, bisa dibikin pecahan. Misal 5 itu kalau dipecahkan jadi 5/1, ya untuk apa kita mengisi 5/1 kan?
Tapi kalau 5,5 itu kan bisa dipecahkan. Jadi 5 kali 100 bagi 5 kan 20, berarti 20 per 100 gitu. Nah, oke lanjut ya. 5,5 ya, 55 per 10, maaf, 55 per 10 berarti kalau kayak 100 berarti 550. Jadi 5,5. Nah, seperti itu. Order you have to pay 0%. What tip? Oh, maaf ini salah. Gue pasaran dulu. Oke, stop. Mulai. Yes. Kita print bisa poin. Lalu yes lagi. Kondisi benar kita akan terus-terusan menjalankan loop ini ya. Yes. Sampai benar-benar banyak ya. Kita ambil lagi ke keempat. Oke. Jadi napoi. Sudah 42. Tipnya berapa? Kita coba set di 18%. Oke. Terus ini 47,2. Oke ya. 47,22. Jadi dari hasil operasi kita mendapatkan bahwa 18% tadi. 18% dari 42 adalah 7,2. Nah, berarti total yang aku harus bayarkan itu adalah 47,22. Nah, sekian. Seperti itu. Jadi intinya adalah kita itu seperti apa, kita mesen ke pelayannya lah. Jadi jika kita pesan ke pelayannya kita bisa pesan berulang-ulang kali ya. Mungkin dengan menu yang berbeda, tapi bedanya kalau di sini itu dijalankan dengan sistem ya. Kalau di dunia nyata di restoran kita bicara dengan waiternya, kalau di sini waiternya adalah si programnya itu. Oke, jadi sekian video penjelasan dari aku ya. Maaf kalau banyak salah kata ya. Ya, saya sendiri mengaku kalau saya juga kesulitan untuk mempelajarinya. Jadi eh, di pertemuan depan mungkin seharusnya sudah itu ya, lebih baik lagi. Oke, sekian dari aku.